bajunya kayak sengaja. Kenapa sih? Ya iya kita dong. pakai kayak gini-gini tuh? Karena kan kayak kebaya-kebaya gitu lucu Karena banget. perempuan gitu harus banget nih ngembangin baju apa ya? Baju kebaya lah intinya ya. Siap. Kenapa sih kok kita pakai baju-baju kayak gini tuh emang kita mau ngapain sekarang itu guys? Kayak mau cerita-cerita ya nggak sih Kak? Kayak ngebahas tentang perempuan gak sih Iya, pastinya pakai benar-benar. baju kayak gini gitu. Kita ngebahas perempuan yang nggak cuma girly doang, tapi kita ngebahas yang tentang kuat-kuatnya perempuan. Pasti. Berarti ini lebih ke apa ya? Bukan latar belakang ya, kayak cerita di balik perempuan gitu. Benar banget. Yang dialami gitu ya Kak. Apa tuh? Perempuan nih, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak jadi cewek tuh capek gitu loh? Pernah nggak sih? Sering banget. Iya, Pasti, kan? pasti. Kan? Tapi capeknya kenapa dulu nih? Beda-beda ya, beda-beda ya. Pasti beda-beda. Coba setiap dari perempuan. kakaknya dulu deh. Apa sih? Mungkin kayak aku tuh kadang suka capek kalau kemana-mana tuh harus hati-hati banget nih Kak, apalagi sebagai perempuan. Bener. Kita tuh kayak nggak tahu apa namanya, entah dari kalau semisal nih ya, aku kadang suka takut banget kalau ke toilet umum karena aku takut apa coba? Takut apa? Iya. Makanya itu kita tuh harus hati-hati banget sebagai perempuan. Apalagi nggak kelihatan kan kamera Iya, kecil kayak gitu. Bahkan apa namanya yang kayak gitu tuh dianggap normal loh teman-teman kalau di ini di luar. Apalagi kalau disebar-sebar gitu ya nanti. Iya kan? Gila ya, Iya Nabila kan? takut Iya. banget. Gila. Tahu nggak sih? Apa kamu? Aku kalau misalkan aku takut nih ya, aku tuh takut banget kalau misalkan naik Gojek. Kalau misalkan naik Gojek itu pakai Grabcar. Nah, itu takut banget, apalagi kalau Apalagi sendiri. malam ya? Nah, iya itu kayak banget sih kasusnya. Nah, itulah yang aku takutin. Sama ini sih yang pasti sering banget hampir semua cewek ngerasain ini di catcalling kalau kita lagi jalan kaki. Itu nyebelin banget gak sih? Kayak kita udah pakai baju yang sopan nih. Menurut versi kita ya, mungkin kita udah menutup, kita udah segala macam berusaha jalan juga biasa aja. Iya. Nggak menebarkan senyum atau nggak apapun ke orang-orang di sekitar, tapi kayak tetap aja kena. Benar. Itu jahat. Sebelnya lagi kalau kita marah dibilangnya iya bercanda doang kok gitu. Sombong banget sih. Sih kayak gitu tuh dianggap normal. takut Rasanya takut udah banget apa ya? jujur. Udah nggak safe gitu, udah nggak safety udah nggak buat safe. perempuan sekarang ini. Padahal kegiatan yang kita lakuin tuh normal semua aja. Cara kita pakaian juga kayak ya tertutup gitu kan. Ya orang suka-suka nggak sih berpakaian mau kayak gimana? Bener banget. Jadi di episode kali ini Kita mau bahas tentang so welcome to today's episode. Do you need to feel safe? Oke, kita Betul. mulai dari bahasan pertama dulu nih tadi. Boleh, Kan tadi boleh. Kak Reva ya. Iya. Nona Reva nih udah ngomong kalau misalkan kita tuh selalu bakal was-was terus nih Benar, di Kak. kegiatan yang bahkan normal-normal aja buat dilakuin. Itu tuh biasanya kasus-kasus apa sih Kak yang sering banget dibicarain orang-orang nih di dunia ini, di dunia? Bahkan ya fun fact-nya di kampus-kampus juga sekarang udah banyak Kak Iya. kasus-kasus pelecehan kayak gitu. Ya, Bahkan apa namanya, komentar aja tuh sekarang udah mengarah ke pelecehan itu kan. Iya lagi. Pelecehan Serem itu- banget sih. Iya, secara pelecehan itu tuh verbal. nggak cuma tentang tampilan fisik, Iya, terus nggak cuma tentang ucapan, sentuhan, itu enggak loh teman-teman. Tapi tentang komen atau enggak cara chat juga itu pasti ya. Sering banget gak sih kalian nemu orang yang misalkan joget-joget di TikTok, terus nanti komenannya langsung, aduh ininya gede banget, aduh ininya, parah banget sih, parah banget sih. Itu bagi perempuan bener-bener Iya. Kayak kita mau berekspresi pun kita tuh nggak ada ruang gitu loh. Kayak selalu aja detail-detail kecil yang bahkan kayaknya tuh nggak penting deh buat kita soroti, tapi ada aja orang yang terlalu yang mention itu secara gamblang. Iya. Padahal kita tuh tujuannya nggak buat menunjukkan itu, tapi orang-orang fokusnya selalu ke situ. Iya benar. Kayak kenapa gitu? Bisa nggak kita tuh yang tenang aja, kita sama-sama support, apalagi kalau dari cewek ke cewek ya. Yang lebih jahat lagi sih kalau misal cewek sendiri yang mengomentari dengan hal-hal Bener. berbau sih. Bener. dia menjatuhkan cewek lagi enggak sih? Sukanya ngejudge Iya. gitu loh, kayak salah siapa pakaiannya kayak gini loh. Sejak kapan sih kita tuh nggak memiliki hak untuk berpakaian? Iya, kita punya loh hak untuk berpakaian. Selagi sesuai dengan aturan dan syariat kepercayaan masing-masing. Emangnya yang pakai baju legging cuma boleh cowok doang? Enggak.
gimana nih? Setelah yang lagi kacau banget di negara kita sekarang, nggak cuma di negara kita sih, di luar negeri pun lebih banyak itu kasus-kasus lebih yang kayak banyak gini, lebih lagi. parah lagi. Cuman agak tertutup ya kalau di sana itu. Tapi kalau misalkan di Indonesia tuh udah langsung ke nyebar kemana-mana nggak sih? Karena beda budaya, Karena balik lagi beda budaya. Di mereka mungkin itu lebih normal lagi daripada di kita. Tapi menurut kita di sini yang udah normal tetap dianggap nggak normal. Jadi sebenarnya kita nggak tahu senormal apa sih yang harus kita lakuin. Bahkan buat teman-teman, buat cewek-cewek di luar sana yang cantik dengan hijab yang menutupi seluruh dirinya aja pun tetap kena. Bener. Gimana letak kita mau ngerasa aman gitu kalau misal udah semenutup itu pun sampai tertutup di bagian wajah, tangan dan segala macam, tetap aja kena. Apa yang laki-laki itu lihat Bener. dari Contohnya yang di yang pakai burka. Oh, itu buat apa Iya, coba iya. sampai benar-benar semuanya ditutup dan itu masih dijudge banyak orang. Bahkan ya ke keluarga aja tuh bisa aja. Iya ya, bener ya. Iya, Kan ada ke tahu. keluarga itu bisa Keluarga. aja kayak mandang orang itu tuh keluarga kita sendiri loh bahkan. Parah banget sih, emang cewek tuh bener-bener gak aman ya. Bahkan di lingkungan Aku terdekatnya jadi pun ingat dia nggak kasus yang didukung gitu. apa namanya yang di kuliahan itu ya waktu itu yang lagi viral. yang mana tuh banyak nih kayaknya nih. Banyak deh dari Yang univ-univ gara-gara- iya, samping iya, itu juga gara-gara banyak. apa namanya mandang dosennya kayak gini. Ngerti-ngerti poinnya. Iya, dosennya yang macam-macam gitu ya. Banyak sih itu. Padahal kan kampus tuh lingkungan buat belajar kan, cari ilmu ya. Harusnya lingkungan yang emang aman juga gitu. Tapi kenapa malah Jadi sebenarnya semua pihak di sini punya peran dalam kasus-kasus yang kayak gini ya. Bener. Nggak cuma cowok aja, nggak cuma mahasiswa, nggak cuma anak muda ke anak muda aja, tapi juga dari orang tua ke anak muda, dari dosen ke mahasiswa, dari guru ke siswa, dari siswa ke guru dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa menekankan ke satu gender atau satu profesi aja ya. Bener. Semua orang tuh bisa ngelakuin itu. Itu aja lingkungannya setertutup kampus. Yang terbuka kayak transportasi umum. ya tadi yang aku bilang itu, yang kalau misalkan aku naik Grabcar itu bener-bener takut banget gitu. Iya. Bahkan ruang terbuka banyak orang lingkungan umum, kita tuh nggak bisa ngerasa aman gitu loh. Bener-bener banget lagi. Di KRL ya Di KRL. Iya itu lah pernah kejadian juga itu. Itu banyak banget orang yang ini ya apalagi kalau rame gitu di KRL-nya. Desek-desekan, Iya, terus desek-desekan. orang tuh bisa aja ya manfaatin Iya, kayak situasi gitu. yang kayak gitu. Kok bisa mikir apa gitu loh. Takut banget sih. How cool you are, oh my god. kalau kita terus-terusan yang suruh belajar, terus yang lain ngapain? Benar. Nunggu kita belajar. Mereka juga nggak mau ikut berprofesi, Saya sama-sama belajar, belajar Iya. menjaga, belajar Ya, menahan. orang yang melihat juga belajar menahan dan belajar menjaga, nggak cuma dari satu pihak, nggak bisa disalahkan secara satu pihak ya nggak sih. Ya contohnya orang yang berkerudung gede aja bisa masih di catcalling kan iya. berarti yang salah bukan pakaiannya. Bukan pakai Iya. Orang yang Orangnya. catcallingnya. orangnya itu yang bermasalah Iya. kalau menurut aku ya. Terus kalian ada cerita-cerita lagi nggak nih kalau soal kejadian-kejadian gitu, atau kalian pernah ngeliat gitu situasi yang emang kayak gitu? Pernah nggak sih kalian? Kalau aku sih di lingkungan terdekat aku, alhamdulillahnya sih belum pernah ada yang sampai. Jangan serius. sampai ya. Jangan sampai ada sih, yang Kak, serius jangan itu. sampai. Tapi kalau masalah catcalling, aku dulu SMA banyak banget Apa tuh, orang-orang apa yang tuh? sering di catcalling. Gimana? Bilangnya gini waktu dulu aku waktu SMA. Aku dibilangnya sama temen laki-laki aku ya, dibilang kayak gini. Itu temen kamu tolong dong kalau jalan biar dadanya jangan terlalu maju-maju ke depan. Itu Jen, itu dari dulu. Iya, kita nggak bisa ngubah nggak sih? Bentukannya memang Apalagi begitu. kalau misalnya keturunan. Mau gimana coba? Mau gimana? Mau gimana? Itu tuh jadi titik insecure juga loh kadang Iya. teman-teman. Iya. Makanya, Jahat banget gitu. kalian ada nggak cerita-cerita kayak gitu juga? Sejauh ini aku belum ada sih, Belum sih kalau di alhamdulillah. sekitar Kayak gitu. Iya. Kalau yang sampai segitunya dari cowok ke cewek diomongin kayak gitu enggak sih, tapi lebih ke apa ya mungkin kita dari pihak ceweknya yang ngerasa aduh aku takut aku salah nggak ya bersikap kayak gini. Jadi itu tuh secara nggak langsung kasus-kasus yang kayak gitu bikin kita ngerasa langsung down duluan, padahal kita belum ngerasain itu secara langsung ya, belum ngalamin, tapi itu bikin kita jadi selalu takut gitu loh, kayak
aku takut berlebihan deh, aku takut ini gue terlalu gini deh, aku salah nggak sih kalau aku bergerak sedikit, aku salah nggak sih kalau aku bergerak kayak gini, sedangkan ya kita tuh bebas buat mengekspresikan, benar, kita bebas benar, buat benar. berkegiatan. Jadi merasa takut juga ya si cewek itu buat ngelakuin hal-hal atau kegiatan-kegiatan lain gitu. Dan lagi teman-teman semua yang nonton ini juga ya, kalau kalian punya teman yang pernah jadi korban, tolong jangan banyak ditanya-tanya dulu, jangan, dia tuh pengennya tuh disupport aja. dulu, Ya, dia tuh pengen jangan, kok bisa, kamu emang sendirian ya, emang kamu pakai bajunya amat, jangan digituin teman-teman. Kita tahu kok, kita waktu itu tuh udah tertekan banget, ditambah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan kita jadi menyalahkan diri kita makin terus. ngedown kitanya. Jadi mending disupport aja, kayak yang nggak apa-apa, kita bantu cari jalan keluarnya. Mungkin kalau udah terlalu parah kita bisa laporin ke pihak berwajib kayak gitu. Dan buat korban jangan takut buat Jangan cerita takut. ke orang lain. Betul. Jangan Betul takut. banget. Jangan takut buat speak up. Pokoknya kalian harus berani, kalian harus melawan, jangan cuma diem doang. Aku tahu pasti itu rasanya berat banget dan rasanya udah kotor banget segala macam. Nggak apa-apa teman-teman, kalian tuh apa ya, orang tuh nggak ada yang selamanya bakal kotor terus teman-teman. Iya. Jadi kita tuh pasti bakal bantu, orang-orang terdekat tuh juga harus mendukung dari lingkungan terkecil, circle, keluarga, semuanya harus tahu sih menurut aku. Jadi kalian kalau misalkan ngedenger podcast kita ini, tolong banget ya buat apa ya, bisa kasih batasan lah sama lawan jenis kita gitu. Benar. Stop victim blaming juga. Betul, victim blaming. Maaf, salah. Mulai itulah tahu boundaries orang lain. Betul. Jangan terlalu ikut mencampuri hal-hal yang di luar batasan Jangan. dan jangkauan kalian. Gitu. Betul. Kalau aku sih sepakat. Sepakat. Apalagi urusan apa ya? Urusan pakaian dan segala macam. Dia yang tahu, dia yang tahu apa yang baik buat dia. Bener banget. Selagi itu masih di dalam batasan wajar ya teman-teman. Kecuali kalau itu udah di luar batasan wajar, kalian wajib untuk mengingatkan. Tapi kalau selagi masih dalam batasan wajar, sama-sama menjaga, jangan terlalu mencampuri karena itu ruang dia, ruang privasi dia. Dan nona-nona, walaupun tadi aku bilang, aku sempat mention kalau kita tuh punya kebebasan untuk berpakaian, tetaplah kalian tuh menjaga diri kalian juga. Kalian harus tetap berhati-hati. Kalau sekiranya kalian bakal ketemu banyak orang di tempat umum, ya pakaiannya sebisa mungkin sopan. Bisa tertutup juga gitu. Kita nggak bakal terus kayak kamu harus pakai hijab, kamu harus pakaiannya gede-gede, enggak. Harus. Tapi seenggaknya kita tuh kita ngerti lah, kita ngerti di dunia ini tuh nggak ada yang bisa dikontrol. Ya sama intinya kita. senyamannya aja ya, Iya. senyamannya dipandang gitu. Nyaman dipandang, nyaman digunakan, udah. Cukup itu udah cukup. Jadi video kita ini jadi reminder buat para penonton, baik dari nona-nona ataupun para lelaki juga, supaya sama-sama bisa menjaga. benar. Belajar lagi gitu kan. Buat yang pernah ngerasain ini, jangan putus semangat, tetap semangat. Cari dukungan teman terdekat kalian. Kalian berhak untuk punya mimpi yang lebih besar. Betul. Kalian tuh bisa bangkit. jalannya masih panjang banget, kalian tuh bisa. Panjang banget. Yang penting kalian bisa jaga diri ya teman-teman, itu sih pastinya. Kalau mau curhat boleh ya Kak? Boleh banget. Langsung komen aja, nanti komen kita di pasti bawah. bakal balas. Kalau kalian butuh dukungan dari pihak berwajib, langsung lapor. Langsung lapor, jangan takut-takut. Nggak akan dijudge kok kalau sama pihak berwajib ya. Pasti aman, pasti selesai. Mungkin itu aja kali ya Iya. di episode kita kali ini. Benar-benar. Udah banyak banget pembahasan kita yang pastinya bisa harus berdampak juga ya buat teman-teman di luar sana. Oke, mungkin gitu aja. See you on the next episode in Cerita Nona. See you. Remember, every girl deserves to feel safe. Feel safe.